Shalom, selamat malam anggota KUL yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali malam hari ini kita berjumpa dan biarlah lewat ibadah kita menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama, yuk kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di dalam kul-kul kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami boleh ada sampai malam hari ini.
Itu semua karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat datang kepada hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini bahwa setiap kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Tarik kami Tuhan, untuk kami kembali kepada kasih-Mu. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami, maka jaminan, keselamatan, hidup yang kekal, itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus menyembah Engkau malam hari ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama angkat suara. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
mengalir ke rumah-rumah, mengalir memenuhi umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Biar hari-hari ini Tuhan, buat mata kami yang tertuju kepadamu. Hari-hari ini buat kami terus fokus pandangan kami hanya kepadamu. Masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kami, satu yang kami tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan itu selalu tersedia bagi kami. Ketika kami mengangkat tangan, kami tahu Engkau akan turun tangan buat hidup kami, Apa. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Angkat suaramu dan katakan, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan segenap hatimu, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup kami. Dan Engkau bekerja dalam segala hal buat kebaikan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayan 17 Lampung.
Saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kita naikkan tadi. Dan ini waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari buka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang tahu di mana letaknya tanah perjanjian. Jadi ketika mereka memulai perjalanan mereka untuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, mereka nggak mengerti ke arah mana mereka harus melangkah. Betul, tujuannya ke tanah perjanjian, tapi arahnya kemana? Apakah mereka harus berjalan ke timur, ke barat, utara, atau ke selatan, Bapak Ibu Saudara? Dan juga ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, jumlah mereka itu sedemikian besar. Alkitab memberitahukan kepada saya dan saudara, ketika Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir menyusul Yusuf yang sudah ada di sana, jumlah mereka tidak sampai 100 orang. Mereka hanya berjumlah 70 jiwa. Tetapi ketika bangsa Israel atau ketika Yakub dan keluarganya sudah tinggal selama 430 tahun di Mesir, maka keluarga ini sudah berkembang menjadi satu bangsa yang besar, dan jumlah mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu sekitar 2 juta orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya Musa memulai memimpin perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mereka harus menginformasikan ke arah mana mereka harus berjalan, apa yang harus mereka lakukan. Memimpin 2 juta orang itu bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda pada waktu itu. Untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api di malam hari untuk menunjukkan arah kemana mereka harus melangkah dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Dan Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api ini bukan hanya berfungsi untuk menunjukkan arah dalam perjalanan mereka, tetapi tiang awan itu juga berfungsi untuk memberikan kesejukan atau untuk meneduhkan bangsa Israel di tengah-tengah panas teriknya ketika mereka ada di padang gurun di siang hari. Dan ketika di malam hari, tiang ini berubah menjadi tiang api yang memberikan penerangan di tengah-tengah kegelapan yang ada di padang gurun, dan juga sekaligus memberikan kehangatan di tengah-tengah dinginnya bangsa Israel yang berada di padang gurun pada waktu itu. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua di ibadah kul untuk belajar tentang tiang awan dan tiang api. Karena ada beberapa pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil tentang tiang awan dan tiang api ini, Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari buka bersama dengan saya. Kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah.
Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel adalah untuk menuntun mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Sekali lagi, untuk menuntun bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil di sini adalah tiang awan dan tiang api itu adalah gambaran tuntunan yang daripada Tuhan. Kita tadi sudah membaca bersama-sama bagaimana tiang awan dan tiang api itu menuntun bangsa Israel. Kapan mereka harus berkemah, kapan mereka harus bergerak atau berangkat, kemana mereka harus melangkah. Kalau tiang awan itu mulai naik, itu artinya bangsa Israel harus membongkar kemah mereka dan mereka bersiap-siap untuk berjalan. Ketika tiang awan atau tiang api itu mulai bergerak, maka bangsa Israel mengikuti pergerakan dari awan itu, saudara. Kalau tiang awan itu belok ke kiri, mereka akan belok ke kiri. Kalau tiang awan atau tiang api itu belok ke kanan, mereka akan belok juga ke kanan. Kalau tiang awan itu berhenti dan mulai turun di atas kemah suci, maka mereka juga akan berhenti dan mulai membuat kemah-kemah mereka. Saudara, ini bicara tentang tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Oleh sebab itu, bangsa Israel harus fokus kepada tiang awan dan tiang api itu. Bangsa Israel harus fokus kepada tuntunan Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, jika bangsa Israel tidak fokus kepada tiang awan dan tiang api itu, maka bisa saja mereka kehilangan tuntunan, maka bisa saja mereka kehilangan arah. Nah, saya mau katakan begini, sesuatu yang paling berbahaya di padang gurun adalah ketika kehilangan arah. Sebab orang yang kehilangan arah, maka dia juga akan kehilangan tujuan. Mereka akan terputar-putar, mereka akan tersesat di padang gurun. Kalau mereka tersesat dan kehilangan arah, bahan makanan akan lama-kelamaan akan habis. Juga air minum lama-kelamaan akan habis. Ketika makanan dan air minum yang dibawa oleh orang yang ada di padang gurun dan tersesat di padang gurun itu sudah habis, maka mereka mulai kehilangan pengharapan. Mereka akan mulai putus asa, sehingga mereka kehilangan tujuan mereka dan mereka bisa saja mati dan binasa di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, sebab itu bangsa Israel mereka fokus kepada tuntunan Tuhan, mereka fokus kepada tiang awan dan tiang api supaya mereka tidak kehilangan arah dan tujuan. Saya mau katakan begini, demikian juga saya dan saudara, kita juga perlu tiang awan dan tiang api yang daripada Tuhan. Artinya begini, kita juga perlu tuntunan yang daripada Tuhan. Khususnya di saat-saat seperti ini, kita juga seperti bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Kita juga ada di padang gurun karena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Kita juga ada di masa-masa yang sukar. Kita juga ada di masa-masa yang sulit. Nah, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di padang gurun, justru kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu arahan Tuhan. Kita perlu petunjuk yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan arah, supaya kita tidak kehilangan tujuan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, saudara. Hari-hari ini kita perlu tuntunan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu arahan yang daripada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja mendengarkan sebuah kesaksian. Ada seorang bapak, di mana dia ini adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Bapak ini memiliki karir dan jabatan yang sudah cukup baik, saudara. Sehingga lewat pekerjaannya dia bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarganya. Tapi di tengah-tengah kondisi pandemi yang terjadi, bapak ini harus kehilangan pekerjaannya, saudara. Dia harus diberhentikan dan sehingga dia tidak punya lagi pekerjaan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah tuntunan Tuhan yang kuat datang kepada bapak ini. Dan Tuhan menuntun dia untuk dia berjualan secara online.
Dan dia katakan begini, barang yang harus dia jual itu adalah sebuah barang yang tadinya tidak dianggap, saudara. Tadinya dia menganggap bahwa barang ini tidak ada nilainya. Dia menganggap remeh barang ini. Bahkan dia katakan ketika dia mau menawarkan barang ini ke teman-temannya, dia sendiri merasa malu. Dia takut teman-temannya katakan bahwa barang ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi saudara, tuntunan Tuhan sangat kuat untuk bapak ini mulai berjualan barang yang dia anggap tidak ada nilainya, barang yang dia anggap remehin. Saudara tahu, ketika dia mulai lakukan ini, ketika bapak ini mulai lakukan tuntunan Tuhan, tiba-tiba barang itu laku. Barang itu diminati oleh teman-temannya, bekas teman-temannya di kantor, dan juga barang itu laku secara penjualan secara online, saudara. Dan akhirnya dia berikan kesaksian begini, bahwa penghasilannya dari menjual barang itu melebihi apa yang dia dapat ketika dia bekerja di perusahaan itu. Saudara, saya mau katakan begini, hari-hari ini kita perlu belajar mengikuti tuntunan Tuhan. Kita perlu belajar mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Kalau Tuhan mau saya dan saudara melangkah, maka kita harus melangkah. Kalau Tuhan mau saya dan saudara bergerak, maka kita harus bergerak. Ke kiri, ke kanan, kemanapun Tuhan inginkan kita bergerak, kita harus bergerak. Tapi kalau Tuhan mau kita pun untuk berdiam diri, maka kita juga perlu lakukan itu, saudara. Intinya, kita perlu tuntunan Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit ini. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, coba kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dan dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Bapak, Ibu, Saudara, tiang awan dan tiang api yang kedua itu bicara tentang kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah. Dan saya mau katakan begini, Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika dia memimpin bangsa Israel dan berada di padang gurun, Musa ngerti dan Musa tahu betapa pentingnya hadiran Tuhan itu bagi dia dan bagi bangsa Israel. Musa tahu bahwa kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan itu merupakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya dan juga bagi bangsa Israel. Makanya suatu kali ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel dan Musa berjalan tanpa kehadiran Tuhan, Musa nggak mau pergi, Musa nggak mau berangkat, dan Musa katakan begini, kalau Tuhan tidak hadir, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, maka kami tidak akan mau pergi, kami tidak akan mau berangkat, kami mau melangkah, kami mau berangkat kalau Tuhan hadir bersama dengan kami, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan saya mau katakan begini, Musa tahu, saudara, sekalipun dia dan bangsa Israel harus berjalan di padang gurun, tapi kalau ada hadirat Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, maka perjalanan di padang gurun sekalipun akan menjadi perjalanan yang terbaik. Karena hadirat Tuhan itu yang terbaik buat Musa, buat bangsa Israel. Saudara, kalau saudara ingat tentang cerita Marta dan Maria, Tuhan Yesus katakan begini kepada Marta. Coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-39 Alkitab menulis kalau Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Maria itu telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, di terjemahan yang lain dikatakan bahwa Maria itu telah menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Apa itu bagian yang terbaik? Bagian yang terbaik itu adalah kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itulah bagian yang terbaik yang dipilih oleh Maria, yang ditemukan oleh Maria. Maria terus duduk di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan dia menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Jadi saya simpulkan begini saudara, hadirat Tuhan itu merupakan satu hal yang terbaik buat saya dan saudara. Pertanyaannya begini, sudahkah kita seperti Maria memilih atau menemukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara? Makanya Musa bilang gini tadi, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, atau dengan kata lain, kalau Tuhan itu tidak hadir bersama dengan kami, kalau hadirat Tuhan itu tidak bersama-sama dengan kami, maka jangan suruh kami berjalan. Karena Musa hanya mau berjalan dalam hadirat Tuhan, dan itu adalah bagian yang terbaik. Musa tahu saudara, kalau mereka berjalan tanpa kehadiran Tuhan, kalau mereka berjalan tanpa Tuhan bersama-sama dengan mereka, maka perjalanan mereka akan gagal. Bahkan mungkin saja mereka akan ditumpas dan dibinasakan oleh musuh-musuh mereka di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita mengalami kegagalan karena Tuhan tidak hadir dalam hidup kita? Atau berapa kali kita mengalami persoalan, pergumulan tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Memang tidak ada jaminan ketika Tuhan hadir hidup kita bebas dari masalah. Tidak seperti itu saudara. Tapi maksud saya adalah begini, kalau Tuhan terus hadir dalam hidup saya dan saudara, ketika masalah, persoalan, pergumulan itu datang, kita tidak berjuang sendiri, tapi Tuhan yang membela saya dan saudara. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita jalan keluar, Tuhan yang akan menolong saya dan saudara, sehingga kita kuat menghadapi persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Alkitab katakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu merupakan bagian yang terbaik buat saya dan saudara. Kalau Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara, percayalah akan ada pertolongan yang daripada Tuhan. Percayalah akan ada mujizat. Percayalah akan ada kesembuhan. Percayalah akan ada pembelaan Tuhan. Percayalah akan ada jawaban yang daripada Tuhan. Percayalah akan ada pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sebab itu saya berdoa hari ini, biar tiang awan dan tiang api itu yang merupakan gambaran kehadiran Tuhan juga ada pada saya dan saudara. Dan ketika kehadiran Tuhan itu ada buat saya dan saudara, maka pertolongan pembelaan Tuhan dinyatakan buat saya dan saudara. Yang pertama, tiang awan dan tiang api itu bicara tentang tuntunan Tuhan. Yang kedua, tiang awan dan tiang api itu bicara kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir saudara, Keluaran 14 ayat ke-19 katakan demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, di belakang bangsa Israel. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api itu adalah gambaran proteksi dan perlindungan yang daripada Tuhan. Pada waktu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir,
Maka Firaun dan para tentaranya mengejar bangsa Israel. Dan pada waktu itu nggak ada jalan keluar bagi bangsa Israel. Sehingga hampir saja mereka mau bersujud kepada Firaun. Mereka mau minta ampun dan mereka mau kembali ke Mesir untuk menjadi budak. Tapi apa yang terjadi? Tiang awan dan tiang api yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu, yang berjalan di depan mereka, tiba-tiba tiang awan itu pindah dari depan bangsa Israel ke belakang bangsa Israel. Sehingga tiang awan itu memisahkan antara bangsa Israel dan tentara Mesir yang mau melawan mereka. Ini bicara tentang proteksi dan perlindungan yang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita butuh proteksi dan perlindungan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin tidak baik, kita perlu perlindungan yang daripada Tuhan. Kita butuh proteksi dari Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini saya berdoa biar kiranya tiang awan dan tiang api itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya Tuhan menjagai hidup kita. Supaya Tuhan menjagai keluarga kita. Minta proteksi untuk pekerjaan, usaha dan bisnis saudara. Minta proteksi terhadap setiap apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Terhadap pelayanan kita, terhadap apapun minta proteksi dan perlindungan yang daripada Tuhan. Sebab kalau proteksi perlindungan Tuhan itu ada buat saya dan saudara, maka percayalah kita akan aman di tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik, kita perlu minta proteksi dan perlindungan yang daripada Tuhan. Saya berdoa kiranya tiang awan dan tiang api itu, proteksi perlindungan Tuhan itu ada buat saudara dan saya. Sebab jika tiang awan dan tiang api itu ada pada kita, maka akan ada tuntunan yang daripada Tuhan. Ada arahan petunjuk yang daripada Tuhan. Maka akan ada hadirat Tuhan. Ya, kehadirat Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara. Dan juga akan ada proteksi perlindungan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga kita yang hari-hari ini Tuhan izinkan terpapar COVID-19 yang sedang terbaring di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara, kita minta perlindungan Tuhan. Kita minta kesembuhan yang daripada Tuhan untuk mereka yang sakit. Mungkin ada di antara kita yang harus mengalami krisis ekonomi. Maka kita juga minta perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan. Menolong setiap orang-orang yang dalam kondisi krisis ekonomi. Supaya mereka juga diberikan tuntunan, diberikan arahan, diberikan jalan keluar yang daripada Tuhan. Hari ini biar tiang awan dan tiang api itu ada untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sederhana pada hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Kau memberikan tiang awan dan tiang api itu bagi bangsa Israel. Kau memberikan tuntunan, bahkan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu. Bahkan ada proteksi, perlindungan, penyertaan Tuhan yang Kau nyatakan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu hamba berdoa Tuhan pada malam hari ini, biar kiranya tiang awan dan tiang api itu juga menjadi bagian kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Ada tuntunan, ada arahan, ada petunjuk yang daripada Tuhan untuk umat-umat-Mu. Apa yang harus kami lakukan, keputusan-keputusan apa yang harus kami ambil hari-hari ini. Tuhan yang memberikan petunjuk dan arahan. Bahkan kami berdoa Tuhan, supaya bagian yang terbaik, supaya kehadiran Tuhan itu menjadi bagian kami. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, maka akan ada pemulihan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, juga untuk perlindungan penyertaan Tuhan juga ada buat kehidupan kami, buat keluarga kami, buat usaha pekerjaan, bahkan pelayanan kami juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami boleh berkata, Tuhan itu yang membela kami, Tuhan itu yang menolong kami, Tuhan itu yang menjagai kami.
Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah kul pada malam hari ini. Dan penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita semua memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Cara yang pertama, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca. Cara yang kedua, saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau QRIS yang ada juga di layar-layar kaca saudara. Dan cara yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dengan membawa di dalam sebuah amplop. Dan kalau saudara pergi ke GBI Malahayati, saudara bisa memasukkan amplop tersebut ke dalam kotak persembahan yang ada di ruang pembicara. Tuhan memberkati persembahan saudara dan kita akan tamatkan ibadah kita. Mari saudara juga bisa bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.